Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas iPhone yang gue pakai selama ini. Nah, ini kan dikit lagi udah mau hadir ya kan iPhone 14. iPhone 14 udah mau hadir, dikit lagi kira-kira kondisi iPhone 13 Pro gue seperti apa? By the way ini gue beli baru ya, gue bukan beli second, gue bener-bener beli dari baru. Dan tapi gue bedanya gue beli baru tuh nggak habis itu gue sobek green pila bla bla dibikin video, nggak, gue nggak bikin video seperti itu. Makanya banyak yang bilang gue beli iPhone second. No, gue beli iPhone ini dari baru, bener-bener dari baru. Tapi ini bukan versi Indo karena tadinya kan gue pengen beli yang versi iBox. Nah, yang versi iBox itu masuknya entah kapan tahu ya kan, lama lah. Nunggu lagi lah beberapa waktu dan gue nggak sabar dan akhirnya ya udah gue beli versi ya Singapura punyanya. Dan ini gue beli baru itu gue nitip ke temen gue yang ke Singapura karena gue ya lokan amat gitu, gue pergi terbang sana sini hanya untuk sebuah HP. Kalau buat didagangin ya mungkin oke lah, kalau buat di vlogin jadiin konten oke. Tapi kalau gue kayak ngevlog gitu buat beli gitu kayak malas aja, apalagi sampai keluar luar negeri gitu. Akhirnya gue titip. Ini gue beli di harga sekalian ngasih ongkos ya, keluar-keluar budget ya hampir 25 juta lah ya. Nah, ini yang varian varian 256. Gue sebenarnya beli dua, yang satunya lagi 13 biasa. Dan ya, jadi yang gue pakai ini sih. Yang gue pakai ini, gue beli dulu harganya total-total hampir 25 juta keluar. Sekarang ini udah di bawah 20 juta harganya karena ini bukan versi Indo ya kan. Versi resminya maksud gue. Aduh gila, anjir nih studio panas banget. Padahal ini AC udah gue hidupin 1 jam sebelum gue rekaman. Dan by the way, sorry juga kalau di video ini yang lagi lo tonton ini ada kayak suara-suara gitu karena gue rekaman sore-sore gitu dan gue nggak tutup pintu studio gue terlalu rapat-rapat, biasanya proper banget. Jadi ada bakal suara yang masuk dikit-dikit ya, harap dimaklumin. Oke, jadi ini iPhone ini gue pakai bener-bener seada-adanya, pakai buat pemakaian pribadi gue. Nah, ini kalau lu beli iPhone sampai sekarang ya lu beli baru ya bakal dapat sama kayak gue gitu ya. Jadi ini unboxing ala-ala banget. Nah, sebelum kita bahas iPhone-nya kondisinya seperti apa, gue mau kasih lihat dulu aksesorisnya. Aksesorisnya itu cuma satu tok yang dikasih ya, yaitu kabelnya aja, kabel only. Jujur, jujur gue bikin konten ini ya untuk ngisi waktu luang aja lah. Yang pertama, gue pengen bikin konten berkonsep, waktu gue lagi limit. Yang kedua, kalau lo perhatiin channel gue yang kedua tuh anjir lah, channel gue yang kedua tuh di Hobby Mix tuh udah lama banget gue nggak upload. Dan gue ada program giveaway belum gue lanjutin, jadi ya gue bikin konten masih seadanya dulu. Oke, lanjut. Jadi yang pertama gue pengen kasih lihat kondisi kabel ya. Ini kabel bener-bener bawaan ori Apple ya. Oh ya, ngomongin soal kabel ori Apple, gue itu punya dua kabel original bawaan Apple. Yang pertama bawaan dari iPhone 11 Pro gue, yang gue beli dulu yang warna midnight green kalau nggak salah. Yang kedua, ya ini, kabel Lightning to Type C to Lightning yang ori bawaan Apple. Sekedar informasi aja, kabel ori itu tergantung pemakaian ya, tergantung lu kayak gimana lu pakai. Tapi di gua umurnya itu 2 tahun gitu. 2 tahun udah rusak cuy. Kabel original Apple. Tapi ya jatuhnya itu kuat sih karena gua pemakaiannya kasar gitu. Kayak nggak peduli gitu, kadang kelipet-lipet, kadang ketarik-tarik, kadang gua ngecas di mobil, kadang jatuh HP-nya udah wah ekstrim lah gua pakai. Dan ini kabel masih kuat nih. Ini udah setahun, hampir hampir udah setengah tahun lebih ya kan. Terus ya udah nggak ada apa-apa lagi ya, gitu aja lah ya, miskin aksesoris lah. Nah, sekarang ngebahas handphonenya sendiri. Untuk handphonenya sendiri jujur kalau diperhatikan dari setiap sudut-sudut gitu, dia benar-benar kayak ini kayak kagak ada lecet aja gitu. Emang benar sih kalau diperhatiin. Padahal kalau lu pantengin terus channel gue, ini sering lo gue banting-banting. Banyak yang bilang gue kadang ngebanting dummy. Enggak. Kadang di momen tertentu gue banting HP gue yang asli, men. Gue emang suka gitu cu, ya ya setiap orang punya kepribadian masing-masing lah. Ini kalau lu lihat kagak ada retak sama sekali. Kenapa? Karena gue pakai silikon case yang gue pakai yang bening gitu lah, yang murah meriah aja. Gue mah nggak usah repot, gue nggak usah casing iPhone 13 Pro harga 25 juta, gue ini harus casing yang harga ya setengah juta, 1 juta, enggak. Gue nggak perlu repot. Gue beli di Tokped
case jelly case-nya harganya 50.000 apa 60.000. Semurah mungkin, itu yang paling murah pada saat HP ini gue beli. Kalau sekarang kayaknya udah ada kali yang 35.000 ya. Pokoknya murah-murah aja lah, yang penting kepake gitu. Apa adanya aja gue. Nah, dan kondisinya ya terlindungin sampai saat ini. Ini kalau di belakang nih, kalau dilihat nih kagak ada lecet sama sekali, men. Kagak ada lecet. Nah, kecewanya gue, ini dia nih, ini layar iPhone gue ini lecet. Ini lecetnya, ini udah dipakein hydrogel ya. Ini udah agak cowak dikit. Kecewanya gue di iPhone 13 ini, produk Apple yang saat ini layar udah lecet. Gua itu pakai iPhone 13 Pro gue ini itu cuman 2 sampai 3 hari aja. Gue lupa ya. Pokoknya 3 hari lah kalau asal paling lama. Itu nggak pakai anti gores karena memang pada saat gue beli ini bener-bener gue beli baru ya kan. Nih gue kasih lihat nih, ini green, ini keletekan itu nih. Dan ini buat cover LCD kalau beli baru ya kan. Ya benar-benar gue beli dari baru, cuman gue nggak buat video ala-ala baru green bela gue sobek-sobek itu, nggak. Gue malas kan, udah banyak yang buat video-video gitu. Jadi banyak dari lu pada, bang kenapa lu beli? Ya lu beli second. Nggak, gue beli baru cuy. Ini gue perawanin sendiri lecetnya malah. Nah jadi gue pakai iPhone ini itu sekitar 3 hari kagak pakai anti gores itu lecet. Gue lupa lecetnya di mana, kalau nggak salah nih di, pokoknya di sebelah kanan atas apa bawah, nah di situ lah. Ini kalau dibuka bakal kelihatan sih, tapi gue malas bukanya. Nah saat itu lecet, gue kaget, anjir nih lecet kenapa ya? Makanya gue tuh sering bilang di video gue, mau layarnya Gorilla Glass ya kan, terus Gundurwo Glass ya, layarnya Gorilla Glass tingkat berapa, Gundurwo Glass tingkat berapa, sama aja. Kalau lecet baret ya bakal baret juga, bakal pecah juga. Cuman ya sedikit lebih keras lah daripada kaca biasa. Udah itu toh, nggak menjamin yang layar Gorilla Glass, Gundurwo Glass, Kuntilanak Glass ya kan. Apalagi nih Jenglot Glass itu anti gores gitu, anti pecah, anti crack gitu. Kuat, cetak, cetak, cetak. Di Palu tuh cetak kagak pecah, kagak, kagak. Ini aja nih, lu bayangin aja HP yang the top level yang ada di pasaran gue beli hampir 30 juta aja. Taruh kantong 3 hari kagak tahu kenapa ya, kunci mobil gue keyless ya, kagak ada mata kuncinya. Lecet gitu. Ya gue nggak tahu gitu, kayak lupa gitu, entah apa gitu yang terjadi pada saat itu. Intinya gue kagak pernah mensengajakan gue gores-gores gitu pakai besi, kagak pernah. Tapi lecet aja gitu, agak panjang, hampir setengah senti lebih zet gitu. Nah dan itu dipegang pakai kuku tuh cetak cetak cetak, berasa cu, kayak kesel gitu gue ngeliat. Oh ya udah, akhirnya ayo udah gue beliin hydrogel. Ya udah sampai sekarang hydrogelnya juga ya tuh udah kletek-kletek. Nggak apa-apa lah, gue nggak terlalu peduli buluk-buluk gimana. Nah biasanya tuh HP lecet-lecet gue bodo amat pisan, nggak terlalu peduli. Tapi karena HP ini nanti iPhone gue ini iPhone 14 sudah hadir, anjir adanya mau lewat, iPhone 14 hadir, gue pengen beli 14 Pro, yang ini pengen gue kasih orang. Nah kayak enak kan, gue kasih orang ini dalam keadaan baret-baret gitu. Biasanya HP itu gue jual, biasanya tuh HP kayak gue kasih saudara, kasih temen yang nggak perlu gitu. Tapi kali ini gue pengen ngasih ke orang yang lebih membutuhkan, ya saudara sendiri lah ya pokoknya. Dan makanya nggak enak aja kalau lecet gitu, dan makanya gue cover ya ada lecet dikit tapi ya udahlah. Nah selebihnya nggak ada masalah. Oke itu dari segi fisik ya, dari fisik dia nih kagak ada lecet karena gue pakai case apa, silikon case murah puluhan ribu, 60 ribuan, dan alhasil ya bener-bener kagak ada lecet cuy. Ya inilah kenapa gue, kalau gue pernah buat video tuh, gue kalau bahas case-case gitu, lo mau pakai case apa aja terserah, itu selera masing-masing. Tapi kalau mau ngelindungin ini biar nggak lecet, ya beli case murah aja udah terlindungin. Contohnya kayak gue tuh HP hampir 30 juta pakai case 60 ribu, ya sama aja kayak gak ada lecet juga ya kan. Yang penting lo tahu batasnya, kameranya ke cover, kelindungin dan lain-lain. Oke, sekarang masuk ke pemakaian secara dalam di iPhone gue. Nah, iPhone ini gue pakai ya benar-benar buat handphone utama gue ya. Dan lu bisa lihat nih, apps-nya banyak banget. Ya lu udah pada kenal lah nih apps-appsnya ya kan tuh. Banyak apps-nya bertaburan gitu tuh. Ya pokoknya lu bisa lihat sendiri nih apps yang gue miliki ya beginilah ya tuh. Jadi handphone ini benar-benar sejatinya gue pakai secara personal, handphone utama. Nggak pernah gue tinggal-tinggal gitu, nggak, never. Pokoknya gue pakai terus. Nah, anjir nih ruangan, sumpah panas banget. AC udah gue hidupin nih. Gimana sih Kang AC? Udah
Padahal ini AC baru loh cuy. Nah, jadi handphone ini tuh yang gue keselin sampai sekarang gue pakai itu di kamera. Ayo dong, ayo dong, ini kamera. Ini di kamera ini loh. Langsung aja deh. Jadi dia kalau di misalnya ini lagi lensa normal terus gue ke lensa zoom yang 3 kali, kadang-kadang fokusnya kayak kayak blur kayak getar gitu, nggak mau fokus sendiri. Ya itu permasalahannya di bug iOS-nya. Dan by the way, dari gue beli baru nih HP sampai sekarang gue nggak pernah update OS, kayak malas mager aja gitu gue update aja. Jadi ya udah sih, yang penting gue pakai gitu. Padahal gue suka nge-review Apple ya kan, tapi kayak males aja gitu ngupdate buat HP pribadi ya kan. Nah, di layar dia nggak ada masalah, handphone ini nggak pernah ada masalah di layar kayak Ghost Touch gitu, never, gue nggak pernah ada merasakan kayak Ghost Touch gitu. Yang gue rasakan cuman di kameranya kadang ampas ya, ampasnya. Fokusnya tuh kadang ya gitulah. Dan itu bukan hanya terjadi di iPhone gue. Dan gue tanya ke teman-teman gue yang pakai 13 Pro juga sama, tapi ya gitulah. Ya ya udahlah, namanya juga bug ya, mau diapain lagi. Terus untuk baterai bentar, gue kasih lihat baterai health HP gue. Nah, untuk kondisi baterai health-nya, lo bisa lihat sendiri kondisi baterai health-nya dia di 92. Nih, gue kasih lihat 92 tuh. 92 kondisi baterai health-nya. Nah, untuk baterai health ini kenapa bisa se ekstrim ini? Nggak ekstrim juga sih, namanya juga dipakai, men. HP itu dipakai ya, bukan buat gengsi, bukan buat dipajang. Wih, logo Apple, ya logo Apple nongkrong sana sini menunjukkan logo Apple. No, gue kadang ini suka gue tutupin kartu nih, gue timpa kartu apa gitu, biar logo Apple gak kelihatan. Nah, terus gue juga pakai HP ini semaksimal mungkin, sekasar-kasar, ya senormal mungkin aja lah, nggak terlalu mengidam-idam, enggak kayak gitu. Kebetulan karena data gue udah tersematkan di lingkaran Apple, ya udah gue pakai Apple aja, udah gitu aja. Sesimpel itu, bukan karena gengsi yang ada di boba ini sama logo yang ada di sini, bukan. Makanya gue pakai HP tuh nggak kayak anjir takut lecet lah, nggak. Biasa aja gitu. Nah, untuk baterai health-nya kenapa bisa sampai 92? Karena ya gue pakai HP ini udah cukup lama ya kan, dari awal rilis ya, beberapa waktu rilis, habis itu banyak yang pergi terbang ke Singapura ya kan, dan gue numpang titip ya, momen-momen situ lo tau lah bulan-bulan apa, dan gue ikutan beli dan yaudah sampai sekarang gue pakai. Nah, karakter gue pakai handphone ini juga ditinggal tidur gue nggak pernah ngecas HP ini tinggal tidur, tapi jeleknya gue udah 100% tetap gue cas. Misalnya gue kayak lagi trip keluar kota, kayak ke Bandung, terus kayak ke Sumatera, ini kalau lagi di mobil gue cas aja terus ya kan, karena ya mager aja. Tahu-tahu 70-60% di tengah hutan, sinyal gak ada, ya repot lah, harus udah sinyal gak ada terus nyari casan lagi. Gue paling mageran bawa powerbank, jadi ya karena karakter gue kayak gitu, mager bawa powerbank, cuman bawa kabel ya. Temen ngecasnya susah cuy, karena masih USB rata-rata kalau gue pergi gitu ya. Mobil-mobil temen gue yang adapter, jarang nyediain adapter yang udah Type-C gini, cuman mobil gue doang yang gue sediain ini, jadi jarang banget gitu. Mungkin karena belum meluas kali ya kabel Type-C to Lightning atau Type-C to Type-C ya kan. Nah, jadi wajar sih, harus diwajarin juga. Makanya gue kalau trip keluar kota kadang suka gue udah 100 gue diemin aja sampai 100. Tapi apakah pengaruh ke mesin? Selagi itu lu ngecasnya pakai aksesoris yang ada sertifikat amannya ya, sertifikat produknya, mau merek apapun itu aman. Tapi kalau lo beli produk KW gak jelas gitu, lo cas ya mau 20% 30% itu beresiko bikin mesin lo matot juga gitu. Dan overall itu aja sih. Kalau dari sisi pemakaian lainnya, ini handphone overkill parah cuy. Gue kagak ada ngerasa yang gimana-gimana men sama HP ini. Swear dah, sumpah. Ya udah sih, itu aja report yang bisa gue kasih ke lo. Kondisi handphone yang mulus seperti ini, cuman ya lecet-lecet dikit lah ya di bagian layar karena gue telat pakai anti gores, sama kondisi kabelnya masih bisa dipakai. Ya nggak terlalu buluk juga sih kabel lah dengan kondisi seperti ini. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video simpel gue, vlog-vlog gak jelas, vlog di meja doang. Sampai jumpa di video berikutnya.